Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Selama era 90-an, Liga Serie A Italia mencapai puncak keemasan. Mayoritas pesepak bola paling populer dan hebat dunia saat itu berkumpul di sana. Pada tahun 2000-an, giliran Liga Premier Inggris yang banyak difavoritkan publik dunia. Syukurnya pecinta sepak bola tanah air mendapat akses menyaksikan pertandingannya secara live. Mau tahu kabar sejumlah pemain paling berbakat yang merumput di liga terbaik Eropa setelah belasan tahun berlalu? Langsung ya kamu kepoin kabar terkini legenda pesepak bola terpopuler era 2000-an. Tapi sebelum lanjut, arahkan dulu jempol manismu untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya agar kalian selalu tahu konten terbaik setiap hari. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario merupakan pesepak bola legenda berjuluk The Fenomeno. Ia pernah membela klub besar seperti Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, dan AC Milan. Ronaldo pernah 2 kali meraih Ballon d'Or dan 3 kali pemain terbaik versi FIFA. Ia memenangi 2 trofi Piala Dunia bersama Brazil tahun 1994 dan tahun 2002. Ia juga menjadi pemain terbaik Piala Dunia tahun 1998 dan top skor Piala Dunia 2002. Setelah dirundung cedera serius dan hipotiroidisme, Ronaldo pensiun pada tahun 2011. Sejak 2018, pria 44 tahun itu menjabat sebagai presiden Dewan Direksi klub La Liga Real Valladolid. Ronaldinho. Pemain berjuluk The Smiling Player ini pernah membela klub-klub besar Eropa seperti Paris Saint-Germain, Barcelona, dan AC Milan. Ronaldinho berjasa besar atas kebangkitan klub Barcelona. Sayangnya, ketika hengkang dari Barcelona, karirnya tak pernah moncar lagi hingga memutuskan pensiun pada tahun 2018. Pasca pensiun, ia masuk bui 5 bulan karena paspor palsu. Pasca menjalani hukuman, ia yang kini berusia 41 tahun terancam bangkrut sebab di rekening banknya saldonya kurang dari 100.000. Del Piero. Alessandro Del Piero adalah legenda Juventus yang sulit dilupakan. Ia setia berkarir di Juventus selama 19 tahun. Sepanjang karirnya, Del Piero mencatatkan sejumlah rekor. Di antaranya pemain dengan penampilan dan gol terbanyak untuk Juventus di semua kompetisi. Dalam 705 penampilan, ia sukses menyarankan 290 gol. Dari Juventus, ia sempat merumput di Liga Australia dan India sebelum pensiun di tahun 2015. Di usianya yang ke-47 tahun, ia memilih menjadi pandit atau pengamat sepak bola di stasiun TV Sky Sport Italia. Francesco Totti. Hingga akhir karirnya, Francesco Totti hanya setia membela satu klub saja, AS Roma. Totti hingga saat ini masih memegang salah satu rekor di Serie A, yakni kapten termuda dalam sejarah Serie A Italia pada usia 22 tahun. Totti adalah pencetak gol dan penampil terbanyak sepanjang sejarah AS Roma. Ia juga pernah meraih gelar pemain terbaik Italia sebanyak 5 kali. Setelah pensiun pada 2017, ia pernah menjabat jajaran direksi AS Roma hingga 2019. Setelah itu, ia mendirikan agensi sepak bola bernama City Ten Management. Kakak.
Ricardo Kakak mencapai masa keemasan saat membela AC Milan. Kakak mendapat sejumlah gelar sebagai pemain terbaik dari berbagai konfederasi. Ia juga pernah menjadi pemain termahal pada 2009 dengan mencetak rekor transfer 67 juta euro. Namun saat merumput di Real Madrid, gocekan bolanya tak tajam lagi. Kakak memutuskan pensiun di tahun 2017 di usia 35 tahun. Setelah beberapa waktu lalu menikmati masa pensiunnya, belakangan Kakak mengungkapkan keinginan menjadi pelatih. Michael Owen. Nama Michael Owen mencuat pada gelaran Piala Dunia tahun 1998. Remaja 18 tahun itu berhasil mencetak gol ke gawang Argentina. Owen berhasil membawa Liverpool merebut treble winner mini pada tahun 2001. Selain Liverpool, Owen juga pernah memperkuat klub besar semacam Real Madrid, Newcastle United, dan Manchester United. Sayangnya, setelah meraih Ballon d'Or, Michael Owen dihantui cedera hamstring. Sejak saat itu, karirnya terus menurun hingga gantung sepatu pada tahun 2013. Sesaat setelah memutuskan pensiun, Owen 41 tahun mengatakan lebih memilih menjadi agen pemain ketimbang pelatih. Andriy Shevchenko. Andriy Shevchenko alias Sheva adalah legenda hidup negeri Ukraina. Sheva mengawali karir di klub paling bergengsi di negaranya, Dinamo Kiev. Di AC Milan, ia menjadi pemain asing pencetak gol terbanyak Serie A pada musim debut dengan 24 gol dari 32 pertandingan. Setelah itu, ia merumput ke Chelsea dan kembali ke Milan. Sejak berlabuh di Chelsea, performa Sheva terus menurun karena cedera. Sheva kemudian pensiun tahun 2012 di usia 36 tahun. Setelah itu, ia sempat berpolitik dan maju sebagai calon anggota DPR Ukraina. Sayangnya, ia tak terpilih. Sejak 2016, ia menjadi pelatih kepala timnas Ukraina. Ryan Giggs. Selain Totti, ada Ryan Giggs yang juga setia dengan klub Manchester United selama 24 tahun karirnya. Selama berkarir, Giggs berhasil menorehkan prestasi fantastis, antara lain berupa 13 gelar Premier League, 9 piala Community Shield, 4 piala FA, 3 trofi piala Liga, 2 gelar Liga Champions Eropa, 1 piala dunia antar klub, dan masih banyak lagi. Setelah pensiun, pria 47 tahun itu bekerja sebagai asisten pelatih Manchester United dari tahun 2014 hingga 2016. Sejak 2018, ia ditunjuk sebagai pelatih timnas Wales. Thierry Henry. Thierry Henry adalah legenda timnas Prancis yang ikut mengantarkan Les Bleus menjuarai Piala Dunia tahun 1998 dan Piala Eropa 2000. Ia mengoleksi 51 gol dari 123 penampilan bersama timnas Prancis. Setelah sempat merumput di Juventus, Henry bergabung dengan The Gunners Arsenal dan mencatatkan diri sebagai pencetak gol terbanyak di Arsenal hingga 226 gol. Pada April 2021, namanya terpatri dalam Premier League Hall of Fame. Ini adalah penghargaan tertinggi dalam Liga Inggris. Setelah gantung sepatu pada 2014, Henry melanjutkan karir sebagai pandit di Sky Sport. Kemudian menjadi asisten pelatih timnas Belgia. Hidetoshi Nakata.
Di antara dominasi pemain Amerika dan Eropa, tak ada salahnya kita menyebut Nakata salah satu pemain terbaik Asia dan merupakan legenda negeri matahari terbit. Karir gemilangnya dimulai saat menjadi kunci kemenangan Jepang pada babak playoff melawan Iran dan mengantarkan Jepang ke putaran final Piala Dunia tahun 1998. Media menyebut bahwa sepak bola negeri matahari terbit takkan pernah mencapai level seperti sekarang tanpa kiprah Nakata. Usai memperkuat timnas pada Piala Dunia 2006, ia mengundurkan diri di usia 29 tahun. Di usianya yang ke-44 tahun, ia memiliki sebuah perusahaan minuman bernama Japan Craft Sake Company. Guys, bola memang bundar. Hasil akhir pertandingan tak akan pernah ada yang tahu. Namun, masa kejayaan dan siklus karir setiap pesepak bola hampir selalu sama. Mencapai puncak kejayaan, dirundung cedera, performa menurun hingga pensiun di usia 30 hingga 40 tahunan. Lantas bekerja tak jauh dari dunia sepak bola. Terima kasih banyak telah menyimak konten bola hari ini. Saatnya buat klik like dan share serta tulis pendapatmu di kolom bawah sana. Bye-bye.